Kalau guyon, Ya. mereka berani guyon dengan saya. Dari mana nama saya besar? Kalau diistilahkan perselisihan itu tidak tepat. Jadi istilah yang tepat itu adalah resign terlalu dini. Saya sekitar 10 tahun dan meluluskan santri lebih dari 400. Dan alhamdulillah 10 tahun saya jalani. Nah, tentang next plan ini sudah saya lakukan. Nah, mungkin baru sekitar 50 atau kurang anak-anak setahun sekali ketemu saya. Saya ingin mereka datang ke rumah 1 tahun sekali. Tidak untuk apa-apa. Saya tidak minta rokok, saya tidak minta apa. Biar mereka tidak pernah terpeleset seperti saya. Hanya itu. Karena dulu mereka anak saya, sampai detik ini masih anak saya. Selama mereka mau saya undang, ya saya akan memberi apa yang bisa saya berikan. Itu Mas. Halo semuanya, saya Muhammad Firman Adli di sini sebagai host sekaligus founder channel YouTube Sniper Viewers. Kemarin saya sudah ngepost di akun Instagram saya bahwa ada podcast bersama beliau yaitu Romo Kiai Abdul Hafid Akmal. Beliau ini merupakan orang yang sangat berpengaruh di Rifaya sekaligus koneksinya bukan main-main seperti Bu Haja Fathia Rafiq selaku Bupati Kabupaten Pekalongan saat ini. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yai? Alhamdulillah baik Mas Firman. Baik. Alhamdulillah. Untuk saat ini kesibukan apa aja Pak Yai kalau boleh tahu? Biasa ngaji, terus baca ya. Al-Quran, baca apa saja di rumah. Karena itu hobi dari kecil. Melihat Pak Yai sekarang ini, perasaan saya sangat bahagia sekali. Beliau hari ini menghasilkan vibrasi positif dan saya sangat bersemangat. Yang akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan doa saya sehingga podcast ini bisa kejadian. Terkait alumni Pak Yai, mereka padakan sama panjenengan. Banyak sekali komentar masuk, pada bidang kritik dan saran. Pada akhirnya saya bikin sebuah materi pada podcast kali ini yang berjudul Tatanan Dunia Baru. Buat teman-teman, video ini mengandung giveaway sebesar 5.000 untuk 5 orang. Cara ikutnya cukup komen di bawah alasan kalian bangga menjadi warga Rifaya. Sertakan juga username Instagram kalian. Nanti pemenangnya akan diumumkan di akun Instagram saya @adolisaiwa pada tanggal 25 Januari tahun 2025. Komentar paling berkesan dan memiliki jumlah like terbanyak yang akan menjadi pemenang. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja cek di komentar, langsung ditulis alasan kamu bangga menjadi warga Rifaya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung simak video ini.
Kalau dulu biografi ditulis, sekarang direkam, dijadikan jejak digital agar tidak bersifat opini dan asumsi demi kepentingan pribadi. Ini akan menjadi sebuah sejarah riwayat terbaru gebrakan media akan bermanfaat bagi masa depan. Sebelum ngobrol lebih jauh, kita perlu ingat kembali karakter beliau seperti apa, faktor apa yang membuat namanya beliau sebesar sekarang, dan faktor-faktor apa saja yang membedakan beliau dan orang lain pada masih remaja. Mungkin dari kecerdasan, disiplin, fokus, konsisten, dan persisten. Monggo Pak Yai. Terima kasih Mas Firman. Ya, sama-sama Pak Yai. Saya mulai dari nama besar. Sepertinya baru malam hari ini. Baru ya Pak Yai? Baru. Kenapa? Saya dianggap namanya besar. Emang begitu Pak Yai? Sepertinya tidak. Oh, soalnya orang ini tuh mengaku besar dari pernyataan orang lain, bukan mengaku dirinya besar. Nah, sekarang Pak Yai itu menganggap dirinya itu tidak besar, tapi di masyarakat besar. Begitu bukan Pak Yai? Sepertinya tidak juga. Tidak ya? Tidak. Oh, gimana Pak Yai menurut jenengan? Bagaimana nama saya besar? Saya itu di komunitas manapun selalu dibully. Kalau nama saya nama besar kan tidak dibully. Apa selalu dibully? Sering. Kenapa siapa dibully? Sering. Mungkin karena saya orangnya komunikatif, santai, dibully. Oh, Teman-teman sekolah kalau ada reuni juga saya dibully. Ya, ini teman tetangga juga biasa. Artinya saya biasa guyon. nggih. Guyon yang kadang kelewatan. Nah, kalau guyon, Ya. mereka berani guyon dengan saya. Dari mana nama saya besar? Oh, gitu. Karena saya ini berkomunikasi dengan siapapun. Berarti merayat ya Pak Yai? Ya, begitulah. Gitu. Nanti kalau bilang merakyat dikira gimana? Oh iya. Ya, pokoknya saya bergaul dengan kelompok usia manapun, saya bergaul dengan kelompok profesi apapun, Iya. saya bisa bertemu dengan siapa saja, kapanpun, dimanapun, baik pertemuan itu terjadwal atau tidak terjadwal. Karena saya menganggap semua orang itu penting bagi hidup saya. Semua orang penting. Penting bagi hidup saya sesuai firman Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Apa yang diciptakan oleh Allah tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaat dan ada hikmah. Kemudian karakteristik yang membedakan saya dengan kawan-kawan remaja pada saat itu, Ya. saya kira perbedaan karakter itu ya sudah lazim ya, sudah lazim. Iya, betul. Karena Allah sendiri berfirman, Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila. Allah ciptakan manusia, ada laki-laki, ada perempuan, Ya. bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tentu perbedaan suku dan bangsa itu akan membawa karakter yang berbeda. Berbeda. Karena karakter itu salah satunya dibangun oleh lingkungan. Oh iya. Kemudian kecerdasan, Cerdas. enggak juga sih, enggak juga. Saya enggak begitu cerdas. Kenapa Pak Yai? Ya, saya biasa-biasa saja. Walaupun ya sering di saat sekolah saya masuk 5 besar, ya sering. Ya. Bahkan tidak hanya 5 besar, 3 besar. Kalau kecerdasan saya anggap biasa-biasa saja. Kemudian fokus, ya ini lumayan. Kalau fokus, Ya. saya lumayan. Kemudian konsisten, ya enggak juga, namanya anak-anak dan remaja ya. Iya. Kemudian disiplin, nah ini lumayan saya disiplin. Ya. Kemudian persisten, Ya. ya memang agak ada ini tuh Ada. karakter saya. Jadi saya sejak kecil, Nggih. sejak masa sekolah, Oh. itu semua pelajaran yang disampaikan oleh guru itu saya baca semua, bahkan saya hafal. Oh, nggih. Dari mulai 1 SD ini Budi, ini Bapak Budi, ini Ibu Budi, ini adik Budi, ini kakak Budi. Saya masih sangat hafal. Masih sangat hafal. Di luar materi pelajaran, saya juga menghafal
yang guru tidak perintahkan. Misalnya pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu hafal. Dan insya Allah sampai sekarang masih hafal. Sampai sekarang masih apa? Masih hafal insya Allah. Contohnya seperti apa Pak Yai? Saya coba. Ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Asik. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kurang lebihnya begitu. Ya. Kemudian perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Itu salah satu ya. Ya. Dulu guru tidak memerintahkan saya untuk menghafal pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, tapi saya dulu menghafal. Pada saat itu masih 37 pasal. Wah. Saat itu masih belum amandemen. Belum amandemen, ya. Kemudian saya sekali lagi tidak ada perintah dari guru. Saya hafal Menteri Kabinet. Gitu. Ya pada saat itu ya saya hafal. Ya. Saya masih ingat Pak Harmoko Menteri Penerangan dan lain-lain itu masih ingat. Saya juga ibu kota provinsi. Saya hafal dari mulai Banda Aceh. Dulu kan Banda Aceh, sekarang Nanggro Aceh, Darussalam. Banda Aceh ibu kota Aceh, Sumatera Utara ibu kota Medan, Sumatera Selatan ibu kota Palembang, Sumatera Barat ibu kota Padang. Itu guru tidak perintah, tapi saya menghafal. Ibu kota negara, ya, itu saya dulu saya hafalkan. Tidak ada sekali lagi perintah dari guru. Walaupun sekarang sudah banyak yang hilang, paling yang hafal ya paling Asia Barat, mulai Arab Saudi, Riyadh, kemudian ke utara ada Irak, Baghdad, Kuwait ibu kota juga Kuwait, Iran, Teheran, kemudian ya Allah Pakistan itu Islamabad, Afghanistan Kabul, dan seterusnya. Asia ya masih hafal. Kalau Asia Tenggara masih hafal sampai saat ini. Kemudian mata uang juga saya hafalkan. Dan saya masih kelas 5 SD ya. Dulu saya sekolah di MI setara dengan SD. Saya sudah langganan tabloid bola. Tabloid bola. Jadi intinya saya ini hobi membaca, tapi tentu prioritas adalah pelajaran sekolah. Selepas itu saya membaca yang lain, pengetahuan. Di MTS setara dengan SMP, saya sudah membaca buku-buku M. Ainun Najib, Gusmus, Muhammad Tohari, dan saat di Madrasah Aliyah sebelum saya masuk ke pondok, saya membaca buku semacam Dr. Jalaluddin Rahmat dan penulis-penulis yang lain. Jadi sekali lagi kalau cerdas ya enggak, ya kemudian fokus juga enggak. Saya juga sering nonton bola jauh, apalagi disiplin masih jauh. Ya hanya saya punya ketekunan. Saya banyak membaca karena keingintahuan saya itu sangat meledak. Sangat meledak. Apa saja saya ingin tahu. Beliau ini pernah menjadi pengasuh di sebuah pondok pesantren Faidul Qadir selama kurang lebih 10 tahun dan mencetak ratusan alumni yang hebat. Ada yang menjadi orang alim, ada yang jadi sosok kaya raya. Ada sebuah filosofi padi yang dipanen hari ini ditanam kemarin sore, dan semua itu terjadi atas campur tangan beliau yang membawakan hasil luar biasa ini. Pertanyaannya adalah, metode seperti apa yang digunakan Pak Yai? Kok bisa mereka nyaman dengan cara pendekatan jenengan sehingga gampang masuk ilmu yang diajarkan? Monggo Pak Yai. Metode ya. Metode. Kalau guyonannya, guyon ya metode saldi. Saldi itu apa Pak Yai? Asal jadi itu kalau guyon. Jadi begini Mas Firman, ya, metode yang
saya gunakan, pertama saya mengadopsi apa yang pernah disampaikan oleh Sayyiduna Ali. Oh, Beliau mengatakan anak usia 0 sampai 7 itu raja. Apapun harus kita turuti. ya, Anak usia 8 sampai 15 ya, itu teman. ya. Kebetulan peserta didik atau yang saya didik itu adalah anak-anak tingkatan SMP atau MTS, di mana usianya adalah belasan. Oke. Maka mereka semua saya anggap teman. Ya. Jadi mereka nggak boleh takut dengan saya. Karena dengan takut dengan saya yakin pelajaran tidak akan pernah bisa masuk. Oh, Jadi mereka teman. Yang kedua, siapapun yang ketemu dengan saya, misal saya baru berpergian sama istri, ya. saya turun dari mobil, itu pas yang dekat-dekat, itu saya panggil namanya satu-satu. Oh, Misalnya Firman, oh gitu. Ali, Ahmad. 11 orang, 12 orang, saya sebut semua. Oh iya, ya. Jadi saya harus hafal semua Nama santri. nama santri. Oh, Itu saya meniru, meniru. mengadopsi cara ngajar guru saya dari Pondok Sarang, namanya Kiai Haji Mansur Kholik. Tempat duduk pun harus tetap. Jadi saya menghafalkannya enak. Tempat duduk harus Ya. tetap. Tetap. Firman, Ali, Ahmad, Budi harus tetap, sehingga saya bisa menghafal dengan cepat. Oh, ya. Kemudian tentu humor-humor, bahkan porsi humornya bisa dikatakan lebih, akan tetapi tidak mengurangi materi. Oh iya. Jadi saya sampaikan dengan gaya-gaya humor. Ada lagi, ini sebetulnya jangan ditiru, ya. Apa itu, Pak? Jangan ditiru. Jadi saya sering menyampaikan materi itu saya plesetkan. Diplesetkan. Saya plesetkan. Seperti apa Pak Yai? Misalnya, Misal. saya mendikte mereka kalimat yang sesungguhnya ajaran tersebut, saya ganti. Akudah tersebut. Oh ya. Iya. Akhirnya anak-anak yang kritis bertanya, apa Pak? Akudah itu apa Pak? Bukan, kuda itu kan jaran. Oh, ajaran. Metode itu Oh seperti itu. menjadikan mereka ya harus kritis. Harus kritis. Tidak boleh mengekor saja. Oh. Contoh lain, Ya. karena ini pesantren, ada lafaz doharo. Doharo itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya jelas. Kalau dalam bahasa Jawa, pertelo. Nah, saya mengartikan wal doharo lan perpoong. Akhirnya saya yakin 80% dari mereka pulpen itu berhenti. Jadi ada sekitar 20% yang nulis, Iya. yang hanya mengikuti saja. Kemudian mereka bengong. Apa Pak? Perpoong itu? Loh, poong kan koncone telo. Pertelo. Wah, Pertelo. rame lagi ya. Oh gitu. Rame lagi. Ada yang sampai saat ini saya juga masih tersenyum-senyum kalau ingat. Apa itu Pak Yai? Ya. Jadi walaupun hanya 0,% namanya juga manusia, saya juga kadang lupa tentang arti toh. Ya.
ketika saya lupa tentang arti, misalnya lafadz wabidotun, lan lali, wabidotun lan lali. Anak-anak mengartikan lali itu lupa. Saya bilang, kamu tulis apa? Lali Pak, maksudnya saya lupa. Rame lagi. Ya, itu sepertinya metode itu ya gimana ya, kok saya tiba-tiba bisa begitu. Kemudian masih banyak ya. Kemudian saya itu kadang materi itu saya manipulasi. Manipulasi? Iya. Kayak gimana Pak Yai? Contoh ya. Contoh dalam ilmu nahwu ada yang namanya al-i'rab. Al-i'rab wa taghyiru awakhiril kalim li ikhtilafil awamil ad-dakhilati 'alaiha. Itu sesungguhnya belakangnya masih ada lafadz lafdhon au takdiron. Lafadz itu, definisi itu saya buang dulu. Jadi gak saya sampaikan sama anak-anak, saya buang dulu. Dengan alasan untuk saya sangat memahami bahwa ini kalimat belakang sangat susah dipahami oleh mereka. Jadi sementara lafadz itu saya sisihkan, definisi itu saya potong, saya sisihkan. Setelah 2-3 minggu, ya, anak-anak mulai kritis, ya. Pak, ini kok ada ja'a zaitun, ra'aitu zaitan, marartu bi zaitin, itu jelas Pak, dun dan tin. Ini kok ja'a Musa, marartu bi Musa, ra'aitu Musa, ini gimana Pak? Lah, baru definisi yang 3 minggu yang lalu saya tinggal, makanya ada tambahan definisi lafdhon au takdiron. Jadi saya harus transformasi ilmu setelah mereka betul-betul mapan. Ada yang lain, saya sering tidak disiplin waktu. Tanda kutip ya, tidak disiplin. Gimana Pak ya? Misalnya saya harus masuk pukul 16.00 sampai pukul 17.00 misalnya. Saya masuk 15.30, 30 menit lebih awal. Kenapa Pak Yai? Ya, saya ingin mereka pulangnya lebih awal. Jadi anak-anak itu yang dihitung bubarnya. Dia kelihatan bubar lebih awal, lebih bebas, sementara teman yang lain belum bubar, padahal dia masuknya lebih awal. Itu saya anggap efektif. Kemudian metode berikutnya, saya tidak akan ganti judul materi sebelum materi yang kemarin betul-betul dikuasai. Ada metode yang lain yang saya nggak tahu ini baik atau enggak, ya. Jadi untuk menyampaikan materi itu yang menjadi standar adalah mereka yang nilainya paling rendah. Nilainya paling rendah. Terus saya membuat analogi. Seperti apa? Siswa di kelas itu laksana kita ini ngiring manten. Ngiring manten itu jenis mobilnya berbeda-beda. Iya, banyak. Ada yang Alphard, ada yang Fortuner, ada Pajero. Tentu speed, kecepatan masing-masing berbeda. Sama dengan anak di kelas. Pikirannya berbeda-beda. Maka yang Alphard jangan ninggalin yang mobil-mobil tua. Nah, maka standar saya ganti materi itu kalau yang paling rendah nilainya sudah betul-betul tahu, baru saya pindah. Ini bukan berarti merugikan yang pintar-pintar. Yang pintar-pintar akan semakin pintar dengan menunggu
yang lain itu. Nah, itu diantaranya. Kemudian ya, berarti Pak Yai melihat kapasitas santri, letak kemampuan berpikirnya sejauh mana berbeda-beda gitu. Ya tentu Ya. Setelah kita berhadapan dengan mereka, Oke. wajib 1 minggu guru itu menguasai Harus. tentang anak-anak. Menurut saya wajib. Jadi kalau non sewu, kalau ada guru sampai 1 tahun tidak tahu tentang peserta didik, ya kacau. Jadi harus tahu ini siapa, ini siapa. Itu diantaranya metode yang saya gunakan. Sesungguhnya masih banyak, Mas Firman. Oh ya. Jadi pokoknya mereka biar nyaman. Ya. Ya. Nah, ini saya ingat ya. Saya target 1,5 bulan sebelum kenaikan materi itu sudah selesai. Oh ya. Sisa waktunya untuk mengulang-ulang dari awal atau kita mengambil referensi dari buku lain yang mirip sehingga ada pengalaman di luar mapel. Oh iya. Ya, itu ada pengalaman tentang hal yang sama tapi dari sumber yang lain. Itu beberapa hal. Oh ya. Ya. Baru-baru ini ada sebuah perselisihan yang menjadikan beliau sudah tidak menjadi pengasuh di Pondok Pesantren Baitul Qadir. Banyak sekali asumsi yang beredar di masyarakat. Menurut Pak Yai, apa tanggapan dari kejadian tersebut? Monggo Pak Yai. Ya, Mas Firman. Kalau diistilahkan perselisihan itu tidak tepat. Jadi istilah yang tepat itu adalah resign terlalu dini. Resign terlalu dini. Jadi begini. Gimana? Ini agak serius ya pembahasan yang ini. Ya, karena begini. Saya masuk ke pesanggerahan itu bulan Oktober tahun 2004. 2004. Kemudian tahun 2010 akhir itu ada pondok yang peresmiannya itu 2011 kalau nggak salah April. Ya. Tetapi saat awal saya masuk ke desa pesanggerahan tahun 2004 tersebut, saya sudah berniat bahwa masa tua saya ingin kembali ke kampung halaman. Nah, pada saat itu saya berpikir sama istri, kira-kira ya usia 56, 57 memang saya akan resign untuk kembali ke kampung halaman. Dan itu diketahui oleh umum. Artinya umum itu masyarakat desa pesanggerahan. Sehingga dalam agama saya tidak boleh dijadikan adatul jum'ah karena saya sekalipun menetap domisili ber-KTP di situ, tapi saya punya niat untuk pulang ke kampung halaman. Kalau dalam istilah fikih tidak boleh menjadi adatul Jumat atau wilangan Jumat. Masyarakat semua tahu. Akan tetapi Allah mentakdirkan lain. Sedianya resign ya berarti 2028 atau 2029 lah. Tapi ternyata 2021 saya sudah resign. Berarti saya sekitar 10 tahun dan meluluskan santri lebih dari 400. Yang kedua, saya pikir terlalu lama memimpin itu kurang baik. Nanti terlalu didewa-dewakan. Juga usia jangan terus bertahan. Bayangkan ngadepi anak-anak dengan karakter yang berbeda-beda, bagaimana bisa berhasil, juga dibutuhkan tenaga yang prima.
saya setiap hari masuk 4 kali. 4 kali. 4 kali di luar kegiatan yang lain. Oh iya. Jadi harus benar-benar prima kondisi. Dan alhamdulillah 10 tahun saya jalani. Walaupun Pak sudah tidak menjadi pengasuh ponpes di sana, tetapi api semangat beliau tak pernah padam. Seperti pernah mengumpulkan ratusan alumni di kediaman beliau. Itu keberanian yang luar biasa. Ternyata tumpah semua alumni masih kompak. Dan kira-kira nanti untuk next plan-nya apa Pak Yai untuk alumni? Monggo. Ya, terima kasih Mas Firman. Itu memang saya pernah mengumpulkan. Itu tentu harus dicatat. Yang pertama, tidak ada kepentingan. Karena prinsip saya dulu mendirikan pondok pesantren adalah membantu para wali peserta didik agar anak-anak ini mendapat basic agama yang kuat, terutama tentang akhlak dan nahwu shorof. Barangkali nanti akan ke pondok mana dia sudah siap. Terkait dengan mengumpulkan, itu kan kebetulan momen 1 tahun meninggalnya istri. Jadi saya sempat terharu ketika guru saya mengatakan bahwa istrimu adalah Ummul Ma'had, ibu pendiri pondok. Karena pada saat saya jatuh bangun mencari dana dan lain-lain untuk terwujudnya pondok Faidul Qadir, istri saya tinggal di rumah. Oh iya. Saya pergi pagi, pulang paling cepat pukul 22.00 jam 10 malam. Istri sudah tidur. Dan begitu terus. Maka guru saya pernah mengatakan istrimu adalah ibu pendiri pondok. Oleh karena itu, momen 1 tahun meninggalnya istri, terus saya kumpulkan anak-anak biar mereka itu mendoakan istri. Nah, tentang next plan ini sudah saya lakukan. Nah, mungkin baru sekitar 50 atau kurang anak-anak setahun sekali ketemu saya. Ketemu berkunjung ke sini? Berkunjung. Berkunjung. Walaupun mereka sudah menjadi pengusaha, dan ada yang sudah menjadi kiai. Masa Pak Yai? Ada yang sudah menjadi kiai. Waduh. Ada yang sudah menjadi kiai. Saya ingin mereka datang ke rumah 1 tahun sekali. Tidak untuk apa-apa. Saya tidak minta rokok, saya tidak minta apa. Saya hanya ingin mengingatkan. Contoh. Ya. Tapi ini inisialnya saya sembunyikan. Ya. Satu pas berkunjung bilang, Pak, saya mau nikah. Saya tanya, budgetnya berapa? 100 juta, Pak. Nah, saya tanya lagi, itu kamu masih minta orang tua atau sudah hasil kerja? Hasil kerja, Pak. Ya. Nah, itu saya kasih arahan. Biar mereka tidak biar mereka tidak mengambil langkah yang salah. Oh iya. Ada lagi yang jujur saya tanya, Mas, saldo rekening sudah berapa? Dia jawab 122, Pak. 122 juta. Juta. Wah. Saya tanya, itu banyak apa sedikit? Banyak. Maksud dia biar Pak? Nggak bisa jawab. Nggak bisa jawab? Nggak bisa jawab. Oh ya. Saya bilang, uang 122 juta itu sangat banyak. Tapi kamu harus ingat, kamu belum punya tempat tinggal sendiri. Sekarang masalah demografi luar biasa. Oh. Harga tanah semakin mahal. Makin mahal. 122 juta di tempat kamu belum bisa untuk membeli lahan untuk membangun rumah. Iya. Kerja lagi ya. Semangat.
Hanya itu. Mereka suka tidak suka, ya saya katakan suka, wong masih kembali lagi ya, masih kembali. Ya. Saya katakan motivasi saya hanya saya ingin mengontrol mereka. Karena apa ya, fase-fase kehidupan saya kan sudah menjalani ya. Iya. Nah, contoh saat bujangan, semestinya saya sudah beli rumah. Sudah mengalami. Semestinya saya sudah bisa beli rumah. Iya. Tapi pola pikir saat itu ngapain beli rumah? Orang tua ada. Sehingga uang yang sedianya itu cukup untuk beli rumah, ya saya lebih pilih mobil. Dan mobil tentu transportasi, nilai dan harga akan turun. Ya, saya lebih beli mobil, beli motor baru dan lain-lain. Nah, biar mereka tidak pernah terpeleset seperti saya. Hanya itu saya undang mereka. Kemudian ada satu yang sudah bisa mengontrol ilmu saya. Maksudnya gimana tuh Pak Yai? Dia sudah ilmunya itu luar biasa. Ilmunya luar biasa. Karena dia belajar di pondok itu tahapan-tahapan yang harus dilalui dia lakukan dengan tepat. Sehingga ilmu itu betul-betul urut. Akhirnya dia bisa mengontrol saya. Kalau pas ngaji, saya bilang, Mas nanti kalau salah saya ditegur ya. Itu sudah ada. Ada. Satu itu luar biasa. Dan sepertinya tahun ini dia lulus. Kalau yang masih kuliah, banyak. Saya tanya semester berapa, program studi apa, kendalanya apa dan lain-lain. Pokoknya saya hanya ingin mereka itu tahapan-tahapan hidupnya selamat. Saya tidak mengharapkan apa-apa. Itu saja Mas. Ya, next plan ke depan. Dan itu baru sekitar 40 sekian yang mau hadir dari angka kisaran 450. Ya wajar karena banyak yang dari luar kota ya. Nah, yang dari luar kota kan tidak mungkin. Tapi belum lama ada yang dari luar kota sini mampir. Nah, dia mau perjalanan ke Pemalang, turun exit Bojong kemudian mampir sekitar 30 menit. Itu Mas yang saya lakukan karena dulu mereka anak saya, sampai detik ini masih anak saya. Selama mereka mau saya undang, ya saya akan memberi apa yang bisa saya berikan. Rintangan dan hambatan yang pernah dilalui dari Pak Yai dari remaja hingga sekarang, dari terbentur, bagaimana cara Pak Yai melihat dunia ini bekerja? Panjang Mas ya. Makanya saya tadi sampaikan ada tahapan-tahapan hidup ya. Pokoknya ceritanya panjang ya. Yang jelas saya pernah menurut saya mengambil langkah yang keliru. Apa itu? Saya dulu bekerja masuk rumah, saya katakan mengambil langkah yang kurang tepat. Saya dulu bekerja, pulang baca, bekerja pulang baca, bekerja pulang baca. Duit lumayan, pengetahuan banyak. Tapi ada satu kesalahan, saya meninggalkan kontak. Saya tidak pernah berhubungan dengan masyarakat. Sehingga pikiran itu ya pikiran saya. Ya itu menjadikan saya tidak maju. Karena tidak ada masukan sebagai pembanding. Saat itu saya sudah punya uang yang kalau di krus sekarang
lumayan banyak. Ya tidak punya teman, sukanya temannya buku. Akhirnya ya dalam tanda kutip, saya ini mengambil langkah yang kurang tepat. Menutup diri itu kurang tepat. Baru setelah saya menikah, saya kontak pertama tentu dengan mertua, lingkungan dan lain sebagainya. Akhirnya dari situlah saya terbentuk sampai detik ini. Itu hasil masukan-masukan dari teman-teman. Kamu begini, kamu begini, kamu begini. Ya tentu masukan itu tidak 100% kita telan, harus kita lihat dulu. Ya. Maka saya sering memberi masukan pada teman, tolong banyak sharing. Karena sharing itu bermanfaat. Saya mewakili banyak sekali alumni santri Pak Yai. Mereka kan udah patah nikah nih Pak Yai. Disuruh mengambil keputusan yang berat yang akan berdampak dalam semasa hidupnya. Pak Yai, kalau disuruh jawab, mending pilih anak orang kaya apa anak pesantren? Dan apa alasannya? Mau nggak Pak Yai? Saya harus jawab ya? Iya harus. Soalnya pada bingung ini anak-anak muda. Ya tentu di dalam Islam kan ada kriteria dalam memilih calon pendamping hidup. Ya. Nah, pada intinya falfar bidzatiddin taribat yadak. Pilih yang basic agamanya baik. Itu dari sisi agama ya. Kemudian sering saya sampaikan bahwa istri itu adalah pendamping seumur hidup. Maka saya sering membuat analogi bahwa kehidupan bersama, hidup bersama dengan istri itu seperti lomba bagia. Tahu bagia enggak? Bagia, iya. Sendal Jawa itu bagia. Coklat. Ya. Lomba balap bagia, satu bagia 2 orang. Pernah lihat Mas Firman? Pernah. Satu melatih bagia. Keseimbangan. Ya. Saya sering sampaikan sama istri, kalau saya melangkah ke kanan, kalau saya ngangkat kaki kanan, kamu harus ngangkat kaki kanan. Kalau saya ngangkat kaki kiri, kamu harus ngangkat kaki kiri. Kalau saya ngangkat kaki kanan, kamu kaki kiri, kita akan jatuh bersama. Itu gitu. Jadi pada intinya ya yang satu hati, ya, satu pemikiran. Itu insya Allah samping basic utama harus agama tadi, itu kehidupan akan sakinah mawaddah warahmah. Itu Mas Firman. Menjawab pernyataan tadi, santri kalau jadi orang alim akan jadi orang kaya raya. Dari kedua tersebut, pernah gak sih Pak Yai berintuisi sangat kuat? Kayaknya santriku yang ini akan jadi orang sukses kaya raya, dan yang ini akan jadi orang alim. Dan sampai saat ini sudah kejadian. Sebenarnya ada gak sih Pak Yai karakteristik dari kedua itu? Monggo. Kalau itu tentu dalam agama, itu bagian yang disebut dengan mafatihul ghaib. Hal-hal yang akan terjadi di masa mendatang hanya Allah yang tahu. Yang penting awal mereka mendaftar di pondok saat masa orientasi itu, saya sampaikan, kamu besok ingin bahagia atau sengsara. Saya membuat istilah sendiri, entah benar atau tidak. Now, yang berarti sekarang, or no. Kita akan berubah dari sekarang atau tidak. Kita akan sukses dimulai dari sekarang atau tidak. Itu kalau ada santri baru saat orientasi, hal itu selalu saya sampaikan. Atau dengan bahasa yang vulgar, kamu besok ingin naik mobil mewah atau ingin naik sepeda butut. Nah, itu ternyata banyak alumni santri yang masih mengingat
kata-kata itu yang pertama. Ya. Yang kedua, memang saya selalu mendoakan mereka. Jadi saya lihat di masyarakat yang bermanfaat itu kalau tidak pintar, Ya. ya berduit, itu akan terlibat di di kehidupan masyarakat. Mereka akan dilibatkan dalam berbagai hal Ya. di kehidupan masyarakat, berilmu atau berduit. Sehingga saya selalu berdoa, ya Allah, berikan santri saya ini ya pintaran atau apa yang bermanfaat di masyarakat. Hanya itu, Mas. Alhamdulillah sebagian doa terjawab. Baru berapa hari ya? Senin, Selasa, baru 3 hari Ya. saya naik mobil alumni. Itu Innova Reborn yang sudah dimodif, yang tentu itu nilainya lebih dari 350 juta. Wah, Luar biasa. barakallah. Amin. Jadi sudah banyak alumni yang sukses baik di bidang ilmu maupun di bidang bisnis. Walaupun ada 1-2 yang masih dalam tanda kutip tertinggal. Nah, yang tertinggal itu jujur saya kepingin ketemu. Ya. Kenapa? Yang tertinggal. Kenapa? Kenapa? Dia kok sampai begitu? Sudah saya sampaikan salam biar datang ke rumah, tapi belum datang juga. Oh. Ya, pokoknya intinya saya tetap monitor mereka. Oh iya. Monitor mereka sampai pada titik mereka sudah bisa survive. Video ini terjadi karena disponsori oleh Akademi Kripto dan nanti akan diteruskan oleh media terbesar yaitu Bakalan Info. Saya yakin ini pasti akan meledak. Untuk jaga-jaga saja, pendapat Pak Yai tentang pembuatan merekam seperti ini apakah menentang ajaran saya Mati Rifai kah? Monggo Pak Yai. Apakah ini bertentangan? Menurut saya tidak. Kenapa? Ini adalah bagian dari pencerahan. Ini insya Allah manfaat. Iya. Barangkali izin ini bisa menjadi inspirasi untuk anak-anak dulu yang saya ajar, dan saya sendiri besar terbentuk ini karena inspirasi dari beberapa guru saya. Untuk inspirasi utama itu dari Al-Mafullah, Haji Maimun Zubair, adiknya Haji Ma'ruf Zubair. Kemudian tadi saya menyebut Haji Mansur Kholik. Kemudian juga saya terinspirasi dari guru saya waktu MTS yang pernah studi di luar negeri. Kemudian saya terinspirasi oleh guru bahasa Indonesia saya terinspirasi dari banyak guru. Jadi menurut saya sesuatu hal yang bermanfaat itu baik. Oke baik, cukup sampai sini dulu podcast kita kali ini Pak Yai. Dan buat kalian pemirsa, karena video ini saya berulang kali dari tadi yang beliau sampaikan bukan sebagai ilmu, ini adalah warisan ilmu yang tidak akan kalian temukan dimanapun. Podcast seperti inilah one by one menyatukan kita antara koneksi batin, spiritual, psikologi, dan emotional intelligence yang bagus. Kita dan para alumni selalu mendoakan yang terbaik untuk Pak Yai. Semoga Allah SWT selalu menjaga beliau, keberadaan beliau dimanapun dan kapan berada. Amin. Api semangat Pak Yai menjadi saksi nyata untuk menjadi inspirasi yang amat dari dari generasi ke generasi akan terus menyala. Sebelum ditutup, saya mau mengucapkan banyak terima kasih pada mereka. Yang pertama yaitu Bapak Arif Rahmatullah. Beliau orang yang pertama mendukung saya, beliau investor pertama saya. Terus kedua mentor saya, Mas Koyim dari PSA Tengah dan Mas Udin, Direktur Brand Kartirok dari Batang Kali Pucang. Mereka miliarder Rifaya yang membentuk saya secara mentality dan memberikan saya opportunity. Selanjutnya, penasihat saya yaitu beliau, Yai Abdul Hafid Akmal yang akan terus mendorong saya tetap maju. Tanpa mereka semua, saya tidak bisa melakukan hal-hal besar seperti ini. Walaupun saya tidak
tidak bisa membalas kebaikan mereka semuanya, saya berjanji akan membawa masa depan gemilang untuk Rifaya di generasi yang akan mendatang. Saya Muhammad Firman Adli, 22 tahun, masih sangat muda, dari videographer sekarang menjadi full time trader. Saya bersama Akademi Kripto sedang membentuk roadmap untuk Rifaya go internasional. Cukup sekian, kalau lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.